Elmer yang type-nya spektrum itu. Di apa namanya, kalau untuk FTR ini kan prinsipnya sama dengan spektrofotometer yang lain. Jadi nanti ada sumber cahaya, terus ada tempat sampelnya di dalam kompartemennya ini. Macam UV plus. Ya, cuma dia perbedaannya di energi sepanjang gelombang. Kalau UV plus kan dia gelombangnya di energi UV sama visible. Kalau yang ini Infrared. merah. Jadi itu nanti ada sumber cahayanya di dalam, dia diteruskan ke sini ke kompartemen sampelnya, setelah itu diteruskan ke detektor. Nanti detektornya mengolah data untuk mendapatkan spektrum. Nah, untuk pengukurannya sendiri nanti dia pure menggunakan software. Softwarenya di sini yang terinstal namanya Spektrum. Tinggal kita buka aja. Agenda. Mau dikirim ke grup kelas. Lebih kecil dari ya, ada yang lebih kecil dari saya. Kalau untuk FTIR itu dia relatif cepat pengukurannya. Cuma trikinya nanti di preparasi tadi. Kalau preparasinya tidak pas, kadang-kadang dia hasilnya kurang enak untuk dibaca ya spektrumnya. Nah, untuk awalnya ini sudah ada settingan yang defaultnya dari sana ya. Untuk bilangan gelombang awalnya itu dia akan men-scan dari 4000 sampai 400 cm-1 dengan skala atau interval per satu bilangan gelombang. Kalau ini sampel ID-nya nanti deskripsinya juga dari sampelnya, tergantung sampelnya. Nah, kemudian sebelum pengukuran sama dengan spektrofotometer yang lain ya, prinsipnya dia sebelum ukur sampel kita harus kosongkan dulu atau ada blanko ya seperti itu. Jadi ini sebelum kita mengukur nanti ini kan kita pastikan kosong dulu dalamnya tadi ya, sampelnya belum dimasukkan. Terus kita pengukuran blankonya itu di sini namanya background. Pak Azhari nyari tentang adanya. Pak Azhari? Iya. Ntar dulu gimana ini? Tunggu terbelakang gimana? Masih praktikum gitu bagian. Nah ini terus gimana tadi saya? Background. Nah kalau misalkan belum di background, dia nanti kita tidak bisa mengukur sampel. Jadi ini ada ikonnya ya, dua-duanya nih background, ini background, ini juga background. Tapi nanti kalau sudah kita background, dia akan berubah untuk menjadi icon scan. Ya, coba kita sekarang background dulu ya, tanpa sampel. Masukin apapun ya. Ya, kita mau suka. Kayak gitu. Kayak gitu. Kita minta tolong foto. Oh iya. Nanti kirim ke saya. Oke, ini apa namanya? Spektrum backgroundnya. Halo. Woi, Gimana metanol? metanol sana di lemari barat. Oke. Tapi tidak ada yang PA. Pakai apa nih yang PA ya? Tanda mana dah? Teknis saja adanya. Oke. Ya. Oke, nah tadi kalau dua-duanya background, sekarang dia udah berubah nih. Ya, jadi ini dia kayak tombol play gitu ya. Nah ini artinya dia udah siap untuk scan sampel. Tapi sebelum kita scan sampel, kita isi dulu identitas sampelnya di sampel tabel ini. Nah, ini kemarin saya masukkan di folder praktikum analisis spektrometri kimia kelas A ya. B. Nah, sekarang kita buatkan yang baru untuk kelas B. Jadi di sini dicari dulu, diproses dulu di folder yang mana kita akan menyimpan datanya. Jadi di 2024 karena belum ada kelas B, kita buat folder baru dulu buat kelas B. Samain namanya. Praktikum Analisis spektrometri kimia panjang banget. kimia B. berlian 2022. Kok 2024 sekarang? Iya, tapi Angkatannya. Angkatannya. Lagi kita baru semester 1. Angkatan setelah COVID ya. Iya. Iya.
nama sampelnya paracetamol. Paracetamol. Kalau dikasih kode lain, siapa tahu ada kode rahasia. PC, PCT. PCT. Kalau ini deskripsinya biasanya kalau yang di sini kita bedakan dari wujud sampelnya padat, cair gitu. Ada. Ya. Paginya ada datang bapaknya suruh jam 10. Oke, nah nanti dia akan muncul langsung di atas ini. Nah, kan tadi kita ketik ya. Iya. Sampel ID sama deskripsinya. Nah, kalau sudah diisi sampel tabelnya ini, kembali lagi ke sampel view. Sampel view ini untuk melihat real time pengukurannya nanti. Oke, kalau udah siap, tinggal masukkan sampelnya ke dalam. Masukkan Rifda. Ini sampel. Madepnya ke sana. Sini. Sini, terus masukkan. Ini akan ada kayak kantongnya itu. Fikri mahal. Di slide ke Iya. di slide ke bawah. Ini ada ini. Nah, pakai untuk. Udah. Tutup terus. Kamu gitu bikin Ininya parah. ditutup itu. Kan ini. Tutup mata. Udah. Nah, kalau udah oke tinggal kita play. Ada Scan. scan. Kacanya. Udah. Udah. Udah Langsung. selesai, udah keluar ya. Wow. Tunggu dia 100% dulu. Oke, nah Oke. ini udah selesai nih pengukurannya. Cepat ya. gampang. Jadi udah cepat memang untuk FTR. Magic. Tinggal Masih sekarang kamu kita apa namanya? Bisa ambil background filenya dulu. ya. Ubah filenya itu biasanya kita kasih nanti 4 ekstensi filenya itu supaya disesuaikan dengan kebutuhan penelitiannya atau papernya atau laporannya. Jadi di yang pertama itu nanti yang sudah otomatis masuk tadi di folder yang sudah dibuat itu yang bentuk SP file namanya. SP file itu ekstensi untuk yang software ini Spectrum ini. Jadi dia cuma bisa dibuka pakai software yang di sini. Oh, jadi dia ada bisa. Ya, tapi kalau misalkan ada SP filenya nanti kita bisa apa namanya tampilkan lagi di sini kalau misalkan kita mau bukan rubah ya apa sih mau edit sedikit. Ya. Terus biasanya selain itu kita kasih file PDF-nya nanti. Jadi file PDF-nya itu untuk grafik ini. Nah ini jangan lupa ditaruh dulu di folder yang baru tadi ya, Iya. yang B. Kalau tadi yang ini namanya PCT. PCT padat. Bentar lu, sebelum buka. Oke, ini kan udah keluar dia SP file. Ya. Jadi sudah ada di folder itu yang file ini, yang SP. Nah, ini PDF. Yang pertama itu grafiknya, grafik. Nah, udah nih keluar. PDF-nya. Jadi nanti kayak begini ya. Bilang gelombang sama persen transmitter. Nah kemudian untuk keterangannya yang lebih jelas lagi biasanya kita ubah lagi grafik ini supaya ada keterangan Padahal sesedikit itu peak sampelnya. yang muncul ya. Jadi deteksi peaknya, deteksinya kita pakai tabel. Nah, Nggak perlu pakai origin. ya, tapi kalau misalkan yang muncul di sini biasanya karena dia agak sensitif jadi muncul semua ini termasuk noise-nya ini. Sebenarnya nanti ada yang perlu dipilah, yang sebenarnya dia bukan peak yang utama atau peak yang akan menjadi referensi gitu ya. Kayak di sini nih kecil ini Ada noise-nya sebenarnya. Makanya tetap harus punya referensi untuk pembanding nanti. Sebenarnya sini bisa diedit sih, dihilangkan yang kita anggap noise itu di delete. Nah, kayak gini. Cuma kadang-kadang kalau dari lab kita nggak berani karena nanti takutnya ternyata memang itu peak dan dia intensitasnya lemah gitu. Jadi nanti malah menghilangkan peak yang penting gitu. Jadi biasanya sih kita kasih yang raw-nya, yang mentahannya semua. Berarti dibalikin lagi gitu.
Oke. Nah, yang ini juga kita buat dalam bentuk PDF-nya. Ini kalau tadi kita masih keterangan grafik, ini yang tabel. Ini muncul deh. Apa itu tabel yang ada? Nah, cuma kalau ini kan sakit mata kita lihat ya. Iya. Di sini ada keterangannya nih. Nah, jadi ada list peak-nya dari Sangat peak 1 sampai memudahkan. yang terdeteksi itu sampai 64 peak ini. Nanti tinggal disesuaikan aja. Tadi yang dihapus berarti di tabelnya udah nggak ada atau tetap ada di? Nah, coba saya cek. 3892, Hilang 38 kayaknya. tetap ada dia. Tetap ada deh. Tetap ada nah. Enggak deh. Oke. Jadi di sini di peak tabelnya itu nanti ada bilangan gelombang sama persen transmitannya juga. Nah, yang terakhir nanti dia dikonversi ke bentuk CSV. CSV itu bisa dibuka pakai Excel, pakai Origin bisa juga kayaknya, sama pakai Notepad. Ini kita ekspor dulu ke ini sudah ya. Dia langsung centang nama filenya terus folder direktorinya. Tinggal kita Ini ekspor. soal sinarnya. Kalau sudah nanti cek dulu di filenya yang tadi. Nah ini sudah ya, ada 4 file. Jadi yang SP file, terus ada 2 PDF grafik sama peak tabelnya. Yang terakhir yang dalam bentuk CSV ini. Nah ini kalau kita buka dia nanti ada tabel XY. X-nya itu untuk bilangan gelombangnya, Y-nya untuk persentenya. Cuman kadang-kadang karena ini versi Windows-nya lama, kalau dibuka di versi Windows atau Excel yang beda nanti dia kadang-kadang nggak jadi 2 kolom, kadang-kadang terpecah jadi 3 kolom. Nah itu makanya saya sarankan nanti bukanya pakai Notepad. Seperti itu kasusnya. Nah ini kenapa keluar tabel XY ini, maksudnya supaya kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita ya. Kadang-kadang kan grafik itu ada yang tidak ditampilkan semua. Misalkan memang di sini di scan dari 4000 sampai 400, tapi ada yang misalkan kita cuma mau lihat peak pentingnya cuma di bilangan gelombang berapa, nanti bisa dipotong. Muhammad Fikri. Ini bisa diplot ulang grafiknya, nanti bisa yang sederhana pakai Excel, yang bukan pakai Origin ini juga bisa ya. Nah, jadi bisa keluar grafik lagi kira-kiranya seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja pengukuran FTR. Insya Allah sederhana ya, termasuk Iya. sederhana dan tidak ribet. Simple. Simple. Cuma yang agak ribet nanti Simple. menganalisis hasilnya. Iya. Pembacaan grafik spektrumnya. Oke. Mungkin itu aja untuk praktikum hari ini. Ada yang mau diinikan lagi? Ada pertanyaan? Gak ada. Kalau nggak ada nanti saya kirimkan datanya lewat Mbak Koas ya. Oh ya, pakai